Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seluruhku semua dimanapun berada. Kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah kencote. Baik teman-teman, pagi hari ini habis subuh sengaja kita berangkat menuju ke wilayah Jatinom karena tadi Eyang Sarif mengatakan bahwasanya kami sedang dicari oleh anak dari Segawono, menantunya Mbah Jebat yang bernama Pancalangit. Ada mungkin meeting atau rundingan yang ingin disampaikan oleh Pancalangit dengan kami. Akhirnya yang seharusnya mungkin kita akan libur malam hari ini, namun kita tetap berangkat di habis sholat subuh. Ya. Yang intinya seperti ini teman-teman, hasil dari kemarin ya, kita menemukan sebuah fakta yang begitu mengejutkan ya. Ternyata Segawono itu memiliki seorang putra. Yang pertama Nyai Pindasi, anak perempuan pertama. Yang kedua Pancalangit ya. Yang dimana Pancalangit ternyata itu menikah dengan anaknya Mbah Jebat yang bernama Gending Sotya ya. Nah, rumor yang beredar mengenai antara Mbah Jebat dengan Segawono itu bermusuhan, ternyata kita menemukan fakta sekarang mereka itu berbesanan. Sudah lama berarti Mas. Ya, sampai memiliki dua cucu ya, berbesanan. Dan ternyata ya, itu sebagai alat Segawono untuk membuat si Mbah Jebat tidak berdaya. Karena menurut informasi ya, kelemahan dari leluhurnya atau gurunya si Mbah Segawono yang bernama apa itu? Yang guru Pitanjaru ya. Pitanjaru itu yang ingin segera mungkin dibangkitkan kekuatannya. Sedangkan Guru Pitanjaru itu yang membunuh itu leluhurnya si Mbah Jebat. Dengan adanya mereka berbestan ya, akhirnya Mbah Jebat sekarang tidak bisa melakukan hal apapun, tetap membiarkan kejahatan itu berlangsung tanpa berkutik karena Mbah Jebat mengatakan ancaman bila mana Mbah Jebat ikut campur dalam perguruannya si Segawono, cucunya si Jebat, si Tama dan Tami ikut diancam akan dibunuh. Nah, ini pinter ya teman-teman ya. Ini pinter sekali. Strategi membuat musuh lemah ya, dengan menggunakan orang yang paling dikasih sayangi ya, dipegang titik sandinya ya. Nah, namun di sini ada keunikannya teman-teman. Yang tadinya aku berpikir bahwasanya anak dari Segawono yang bernama apa? Pancalangit itu untuk diberdaya oleh Segawono agar melemahkan kekuatannya si Mbah Jebat, justru sebaliknya. Ternyata Pancalangit berbanding kebalik dengan sifat dari si Segawono. Pancalangit lebih memilih untuk hidup sederhana. Ya. Padahal Pancalangit kan bisa dikatakan ceritanya anak orang kaya raya. Namun Pancalangit merasa tidak cocok dengan ayahnya, sehingga Pancalangit lebih memilih untuk bekerja. Malah datang. Wah, Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya jika saya mengganggu. Enggak. Kaget kita. Tidak apa-apa Tuan Pancalangit. Barangkali ada sesuatu yang penting mau disampaikan. Iya, saya semalaman mencari keberadaan kalian. Dan saya menemui sahabat kalian yang bernama Syarif. Oh iya, itu eyang saya. Yang saya juga. Dan mohon maaf juga sudah mengganggu waktu kalian mungkin di dini hari seperti ini. Kalian harus berbondong-bondong untuk datang ke hutan. Tidak menjadi masalah. Kebetulan kami sudah tidur, kami sudah beribadah, sudah makan, akhirnya daripada ngapa-ngapain, kita berangkat. Sebenarnya seperti ini manusia. Ada hal yang ingin saya tanyakan kepada kalian semuanya.
Ini mencakup berkaitan dengan apa yang kalian bicarakan pada kemarin malam dengan saya dan juga Popo. Apakah kalian benar-benar yakin dan sudah membulatkan tekad kalian untuk menghentikan semua tindakan, semua yang dilakukan oleh Popo Segawono? Seperti ini Tuan Pancalangit, sebenarnya ini bukan kali pertama untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh Popo Musi Segawono. Mereka, warga wilayah Jatinom, sebenarnya sudah resah dan gelisah mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Segawono, bapakmu. Namun selama ini mereka tidak menemukan solusi apapun. Lah kami hadir ke wilayah Jatinom, ya barangkali Gusti Allah melantari kami untuk bisa menyelesaikan kasus di Jatinom. Masuk. Maka dari itu saya niatkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, insya Allah kami bertekad bulat, entah apapun nantinya yang terjadi, kami mau berjuang agar kejahatan itu sesegera mungkin untuk dihentikan. Alhamdulillah. Saya sangat senang mendengar bahwasanya ada makhluk-makhluk lain yang peduli dengan kondisi di sini. Bahkan mereka memiliki tujuan untuk menghentikan apa yang sudah dilakukan oleh Popo Segawono selama ini. Karena kalau boleh jujur manusia, saya itu sudah melakukan berbagai cara, sudah melakukan berbagai hal. Dari sudut manapun, saya sudah mengusahakan untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Popo. Namun, hidayah itu belum kunjung datang juga terhadap Popo. Selama ini, saya terus berdoa. Saya terus memanjatkan doa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta agar Allah selalu menurunkan hidayah dan menyadarkan bahwasanya yang dilakukan oleh Popo itu adalah sesuatu hal yang buruk dan salah. Dan mungkin dengan hadirnya dan datangnya kalian di wilayah Jatinom ini, itu adalah jawaban dari semua doa dan sujud saya di sepertiga malam. Amin. Maka dari itu, saya benar-benar ingin meyakinkan sekali lagi, kalian sudah benar-benar yakin. Bismillah, Tuan Pancalangit. Keberhasilan hanya milik Gusti Allah. Kita hanya bisa berikhtiar. Ya. Namun, saya meyakini setiap ikhtiar baik selalu diiringi dengan rahmatnya Gusti Allah yang akan mengantarkan kita menuju ke hal yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak manusia. Saya hanya bisa mendoakan semoga di dalam perjalanan kalian untuk melakukan usaha penghentian terhadap Popo Segawono itu selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Ya mumpung kita bertemu, Tuan Pancalangit. Kebetulan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terhadapmu. Silahkan. Duduklah. Jadi seperti ini. Jujur, kami berjalan selama ini masih sangat minim informasi mengenai bapakmu. Hanya ada beberapa informasi yang bisa saya dapatkan karena saking rapatnya pertahanan dari perguruan Segawono. Yang kami tahu hanya pertama, Segawono memberikan para pengikutnya
jabatan, kedudukan, dengan cara apa saya juga tidak tahu. Jadi, barangkali kamu kan seorang putranya, mengetahui seluk-beluk apa yang dilakukan oleh bapakmu, ya, dari dulu hingga saat ini, ya, tolong ceritakan selengkap-lengkapnya yang kamu tahu, satu, sejujur-jujurnya, karena apapun informasi yang nanti yang kau keluarkan, itu sebagai bekal kami, sebagai langkah pertama kami berjalan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, seperti ini manusia. Mungkin saja apa yang saya ketahui jugalah tidak selengkap apa yang dilakukan oleh Bopo Sekawono. Tapi semoga saja apa yang saya sampaikan nanti kepada kalian itu sebagai informasi dan membantu perjalanan kalian. Yang perlu kalian ketahui, Bopo Sekawono itu tidak memiliki agama, ataupun Bopo Sekawono itu tidak percaya akan atas kepercayaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu maupun Buddha. Namun di sini Bopo Sekawono itu mempercayai sebuah kepercayaan yang bernama kepercayaan Samin. Samin. Apa itu Samin? Kepercayaan Samin itu adalah kepercayaan yang dimana mereka mempercayai leluhur-leluhurnya itu akan dijadikan sebagai Tuhan. Leluhurnya sudah mati maksudnya? Benar sekali. Walah. Jadi seperti ini. Bopo Sekawono selama ini itu secara tidak langsung dan secara pasti menganggap leluhur-leluhurnya itu dijadikan sebagai Tuhan dan sebagai patokan untuk melanjutkan dan menjalankan kehidupan sampai sekarang. Selama ini Bopo Sekawono tidak mempercayai mengenai kepercayaan Muslim ataupun Islam. Mempercayai kepercayaan Kristen dan yang lainnya. Di sini segala sesuatu kekuatan, segala sesuatu ilmu, segala sesuatu yang didapatkan sampai detik ini itu atas ajaran-ajaran leluhurnya. Baik. Berarti kesimpulannya bapakmu mengikuti jejak dari leluhur-leluhurnya. Benar sekali. Lalu, kan leluhurnya sudah meninggal dan sudah tidak ada di dunia ini. Dengan cara apa komunikasi antara bapakmu dengan leluhurnya? Itu tinggi sekali penyesatannya soalnya. Seperti ini. Dari dahulu, dari para leluhur terdahulu, itu sudah menurunkan sebuah kitab yang bernama Sabda Satrika. Kitab itu diturunkan terus turun-temurun dari zaman dahulu sampai ke bapak saya. Dan nantinya akan diturunkan kepada saya. Namun, dari hati yang paling dalam, saya memiliki maksud dan tujuan untuk memutus hal tersebut agar kepercayaan Samin ataupun kepercayaan menuhankan leluhurnya itu putus dan berakhir di saya. Oh, ya. Lalu, kitab apa tadi kau sebutkan? Sabda Satria. Sabda Sastrika. Sabda Sastrika. Berarti kitab itu sekarang ada di bapakmu. Seperti ini. Memang kitab itu untuk saat ini dimiliki dan dipegang oleh Bopo Sekawono. Namun, Bopo Sekawono itu menyimpannya di suatu tempat ataupun suatu kuil. Yang dimana kuil itu ada di suatu wilayah. Kuil itu bernama Rambas Tinakun.
Rambas. Berarti kitab itu disimpan di sana. Benar Kuil sekali. Rambas Tinekun. Ya. Ingat kun. Rambas. Ya. Kitab itu disimpan di sebuah kuil yang dimana jikalau Bopo Segawono ingin membaca ataupun ada sesuatu hal yang sedang dilakukan oleh Bopo Segawono, maka Bopo Segawono akan mendatangi kuil tersebut dan bertemu dengan Baswa Pinunjul. Siapa itu Baswa Pinunjul? Baswa Pinunjul adalah makhluk yang ditugaskan ataupun bangsawan yang ditugaskan oleh Bopo Segawono untuk memegang kitab Samin dan juga menjaga kuil tersebut. Orang kepercayaannya. Benar sekali. Perlu kalian ketahui manusia. Dahulu saya pernah membaca sesekali kitab Sabda Sastrika itu. Dan di dalam kitab tersebut, saya menganalisa. Di dalam isi kitab itu adalah sebuah penyesatan dan penyelewengan yang begitu jelasnya. Maka dari itu, saya dari dalam lubuk hati saya ini, saya ingin menghentikan dan memutuskan mengenai kepercayaan Samin itu. Lalu apa saja kira-kira yang kamu baca dari kitab Sabda Sastrika yang kau sebutkan tadi itu? Mungkin saya tidak bisa menerangkan secara gamblang isi dari kitab Sabda Sastrika itu. Namun, yang saya ingat dan saya pahami dengan jelas, di dalam peraturan, di dalam kitab itu bahwasanya untuk kita hidup di dunia ini dan kita mengabdi pada para leluhur, kita itu diwajibkan untuk kaya, untuk berkecukupan hidup di dalam dunia ini. Karena itu adalah salah satu syarat bahwasanya kalian akan masuk ke dalam surga. Kaya masuk dalam surga? Benar sekali. Berarti kekuasaan termasuk di dalamnya? Benar sekali. Karena di dalam kitab tersebut, saya mengingat kekayaan, kedudukan, kesenangan, itu adalah bagian kecil dari dalam surga. Maka dari itu, jika kalian di dunia tidak bisa mendapatkan bagian kecil dari surga, maka kalian tidak akan masuk ke dalam surga nantinya. Lalu, itu kan kesimpulannya ya. Benar sekali. Apakah di situ menceritakan takdir atau gejala apa kira-kira? Tentunya dari apa yang dijelaskan oleh Bopo Segawono di dalam kitab tersebut sudah tertuliskan takdir yang belum terjadi di hari ini, di hari besok, di hari lusa, itu sudah tertulis, tertera di dalam kitab tersebut. Contohnya? Pada suatu waktu, dulu Bopo Segawono menyontohkan kepada saya bahwasanya akan terjadi kematian yang begitu besar melanda suatu wilayah di suatu desa. Akan ada seorang pemimpin yang bernama Bargono. Itu sudah tertulis di dalam kitab Sabda Sastrika. Dan setelah saya beranjak dewasa, ternyata benar. Di suatu wilayah, itu ada pemimpin yang bernama Bargono. Dan di dalam kitab tersebut, disebutkan, pemimpin yang bernama Bargono, itu adalah pemimpin yang kecil, pemimpin yang
mementingkan dirinya sendiri dan akan ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka. Dan ternyata yang terjadi pada saat Bargono menjadi seorang pemimpin, Bargono menentang dan melawan leluhur Pitanjaro. Lalu Akhirnya Bargono mati dan ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka sesuai apa yang dituliskan di dalam kitab tersebut. oh berarti kitab itu sudah menuliskan tulisan tersebut sebelum kejadian Bargono itu ada. Benar sekali. Sangur ya. Ya, mungkin itu adalah sesuatu hal yang menakjubkan. Dan Bopo Segawono juga mengatakan bahwasanya semua mukjizat, semua wahyu yang dia dapatkan sampai hingga detik ini, dia dapatkan dari kitab Sabda Sastrika. Berarti memang saya rasa yang membuat kitab itu bukan sembarangan ya. Kayak sastrawan yang memang bisa ilmu nujum. Ya nujum ya. Ramalan berarti sebenarnya Mas ya. Ya. Tahu sebelum terjadi. Soalnya bisa tahu sebelum terjadi. Kan sangar ya. Iya. Itu yang membuat para pengikutnya itu semakin meyakini loh. Terus selain itu apa lagi yang kira-kira kamu dapatkan? Ya, mengenai kematian ataupun kekalahan yang dialami oleh Eyang Guru Pitanjaro, itu juga tertulis di dalam kitab tersebut. Dan di dalam kitab tersebut juga dituliskan bahwasanya Eyang Guru Pitanjaro akan bangkit suatu saat nanti oleh anak turunannya yang mau mengusahakan. Oh ya. Berarti kematiannya atau kekalahan dari Guru Pitanjaro juga sudah tertulis dalam kitab. Sudah tertulis di dalam kitab. Dan akan dibangkitkan juga sudah tertulis. Benar sekali. Hebat itu Mas. Kitab itu bangkit beneran apa? Apa? Berhasil bangkit apa enggak di kitab ini? Baru belum terjadi tapi sudah ada tulisannya. Iya. Akan dibangkitkan oleh salah satu keturunan yang mau mengusahakan. Tapi cuma kan tidak disebutkan keturunan mana loh. Ya, memang tidak ada yang menyebutkan keturunan mana yang berhasil untuk membangkitkan Eyang Guru Pitanjaro. Karena jujur saja, dari niat saya sendiri, saya ingin memutuskan keturunan dari leluhur-leluhur dahulu untuk melakukan pemujaan ataupun penyembahan terhadap kepercayaan tersebut. Nah, pertanyaannya satu. Mungkin kau berbalik dengan ayahmu. Namun bisa jadi yang meneruskan kan Mbak Yumu, Indasi. Apakah perempuan tidak Grandong itu Mas nanti jadi penerusnya. Untuk dari wanita sebenarnya masih sama. atau terputus sanatnya? Untuk sanad akan lebih dominan terhadap laki-laki. Akan lebih besar terhadap anak laki-laki. Mungkin ayah menganggap anak perempuan masih mengalir garis keturunan sana dari Bopo Segawono. Tapi secara kita memiliki kepercayaan muslim, maka untuk perempuan akan sanadnya terputus jika perempuan itu sudah menikah. Dan nanti anaknya akan mengikuti sanad dari suaminya. Suriat maksudnya, sanat itu suriat. Suriat. Ya. Baiklah. Jika seperti itu berarti saya sudah mulai bergambar
dan terfikir ya. Ada ular. Berarti kesimpulannya pengikut leluhur yang bernama apa tadi, Minu? Amin. Samin kok Minu? Samin. Ya. Yang dimana lebih menuhankan leluhurnya yang pernah hidup daripada kepercayaan yang memang nyata dan ada. Siapa ini, Tuan? Perkenalkan, ini Gending, istri saya. Oh, Gending Sopya. Assalamualaikum, Tuan Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta lu ayu. Ini anaknya Mbah Jepatnya. Benar sekali. Salam kenal, Salam Tuan kenal Putri. juga. Kalau serba lawan Ramali lu ayu. Seperti ini Kang Mas. Semenjak Kang Mas menceritakan semua itu, jujur saja saya terus kepikiran, apakah benar yang diceritakan Kang Mas akan benar-benar dilanjutkan untuk menghentikan Popo Kawono itu. Seperti ini, Umi. Saya Umi. selama ini selalu memanjatkan doa di setiap sujud saya untuk meminta hidayah dan menunjukkan jalan yang benar dan kesadaran terhadap Popo Sekawono. Dan mungkin saja di pagi hari ini, melalui perantara manusia-manusia ini, saya sudah meyakinkan kepada mereka bahwasanya mereka sudah membulatkan tekadnya untuk tetap melanjutkan, melawan, dan mengusahakan menghentikan apa yang dilakukan oleh Popo Sekawono. Itu adalah jawaban dari semua sujudku selama ini. Iya Kang Mas. Kang Mas tahu sendiri. Perselisihan antara Popo Sekawono dengan Popo Cepat itu juga sudah berlangsung sangat lama. Yang saya pikirkan imbas dari ketika hal ini akan terjadi, nasib dari Tama dan Utami itu bagaimana? Saya tahu kamu dengan Popo Cepat dan anak-anak itu sangat terancam dengan kondisi seperti ini. Tapi percayalah Umi, apa yang menjadi sebuah tujuan untuk sesuatu hal kebaikan, apa yang menjadi sebuah tujuan yang dimana itu adalah sebuah doa yang selama ini disujudkan untuk kebaikan dan kesadaran Popo Sekawono, Tuhan akan selalu memberikan jalan kemudahan. Amin. Tuhan akan selalu menunjukkan, dan Tuhan juga akan selalu melindungi mereka yang selalu ada dan selalu taat di jalannya. Ya sudah Kang Mas. Jika memang itu sudah menjadi tekad bulat Kang Mas, saya mohon kepada Kang Mas, jaminlah keselamatan dari anak-anak kita. Jangan sampai mereka berdua menjadi korban. Lebih baik saya saja jika memang harus ada korban, Kang Mas. Tentunya, Umi, saya sebagai seorang bapak tidak akan pernah mungkin diam jikalau nyawa anak-anaknya itu terancam.
Bahkan saya pun sudah rela jikalau nyawa saya adalah gantinya untuk kehidupan dari anak-anak saya